Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita belajar matematika dan materinya adalah tentang KD 3.3, yaitu menaksir hasil operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nilai keislaman yang terdapat pada materi hari ini adalah Al-Quran Surah Al-Mujammil ayat 20 yang berbunyi, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Anak-anak, hari ini matematika KD 3.3 tentang penaksiran hasil operasi hitung pada bilangan pecahan. Ibu bacakan tujuan pembelajarannya. Setelah mendengar atau menonton video pembelajaran, Ibu harapkan kamu dapat 1. Menentukan penaksiran hasil operasi hitung pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, kamu dapat menentukan penaksiran hasil operasi hitung pada pecahan desimal dan persen. Nah anak-anak, mari kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama adalah menaksir hasil operasi hitung pada bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Anak-anak, penaksiran hasil operasi hitung ini tidak luput dari pembulatan, karena kalian sebelumnya kan sudah belajar tentang bagaimana membulatkan bilangan pecahan biasa, membulatkan pecahan campuran, membulatkan pecahan desimal, dan juga membulatkan persen. Nah, untuk menaksir hasil operasi hitung pada pecahan, kita tidak luput, atau kita juga melakukan pembulatan. Sekarang, penaksiran pecahan. Menaksir itu artinya memperkirakan, mendekati hasil sebenarnya. Sekarang yang pertama adalah menaksir hasil operasi hitung pecahan pada bilangan pecahan biasa dan campuran. Anak-anak, untuk menaksir hasil operasi hitung pada pecahan biasa, baik pecahan campuran, terlebih dahulu kita lakukan pembulatan pada masing-masing pecahan tersebut ke satuan terdekat. Kalau sudah kita melakukan pembulatan satu persatu, baru kita tambah, kita kurang, kita kali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diminta. Sekarang Ibu contohkan satu persatu. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Yang pertama anak-anak, 21/10 ditambah 58/9. Nah, kedua pecahan ini anak-anak kita bulatkan dulu masing-masing, baru kita taksir atau kita operasi hitung menjadi penjumlahan ya.
Sekarang pecahan yang pertama, 21 per 10. Sekarang kita bulatkan dulu pecahan ini. 2 ini kita simpan. Kemudian yang kita bulatkan adalah 1 per 10-nya. Nah anak-anak, 1 per 10 ini kan bulat ke 0 apa bulat ke 1? Oh ternyata 1 per 10 ini lebih dekat ke 0. Jadi 21 per 10 sama aja 2 ditambah 0. Ya, karena 1 per 10-nya kita bulatkan ke 0. Jadi 21 per 10 ini kita tulis sini hasilnya ya. Kemudian pecahan yang kedua, 58 per 9. 5-nya ini kita simpan, 8 per 9-nya ini yang kita bulatkan. Bulat ke 1 atau bulat ke 0 gitu. Nah ternyata 8 per 9 ini mendekati angka 1. Jadi 8 per 9 ini dibulatkan jadi 1. Kemudian kita tambahkan dengan angka 5 sebelah kirinya. Menjadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah kita tulis di sini. Kemudian kedua pecahan ini kan sudah kita bulatkan. 21 per 10 menjadi 2. 58 per 9 ini bulat jadi 6. Setelah itu hasilnya 2 ditambah 6 sama dengan 8. Sekarang contoh yang kedua. 44 per 5. Nih yang sebelah kiri 44 per 5 dikurang 22 per 15. Kita bulatkan dulu bilangan yang sebelah kiri. 4-nya ini kita simpan. Kemudian yang kita bulatkan adalah 4 per 5. 4 per 5 ini lebih dekat ke 1. Jadi kita bulatkan jadi 1. Kemudian tambahkan dengan 4. 4 tambah 1 menjadi 5. Kita tulis di sini. Kemudian bilangan yang kedua. 22 per 15. Nih 22 per 15. 2-nya kita simpan. Yang kita bulatkan adalah 2 per 15. 2 per 15 ini lebih dekat ke 0. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kita tulis di sini. Ya. Nah setelah itu baru kita kurangkan. Jadi 4 per 5 dikurang 2 per 15 kira-kira menjadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ya. Yang sebelah kiri ini bulat jadi 5, yang sebelah kanan ini dibulatkan menjadi 2. Kemudian kita kurangkan. 5 kurang 2 sama dengan 3. Sekarang contoh yang ketiga. 4 10 per 12 dikali 2 1 per 7. Kira-kira 4 10 per 12 kita bulatkan. 4-nya kita simpan. 10 per 12-nya kita bulatkan. Bulat ke 1 atau bulat ke 0. Ternyata 10 per 12 ini bulatnya ke 1 ya. Nah kemudian kita tambahkan dengan angka 4. 4 tambah 1 jadi 5. Kita tulis di sini ya. Kemudian pecahan yang kedua 21 per 7. Nih 21 per 7. 2-nya kita simpan dulu. Yang kita bulatkan adalah 1 per 7. Anak-anak ternyata 1 per 7 ini lebih dekat ke 0. Jadi bulatkan jadi 0 ya. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kita tulis di sini hasilnya. Nah, setelah dua-duanya kita bulatkan, baru kita kalikan. 5 dikali 2 sama dengan 10. Sekarang kita lanjutkan contoh yang keempat. 9 dibagi 3 1 per 3. 9 ini kan bilangan bulat, jadi dia tidak berubah ya, tetap menjadi 9. Yang kita ubah adalah 3 1 per 3 pembaginya. Nah 3-nya kita simpan, 1 per 3-nya kita bulatkan ke 0 karena mendekati angka 0. Jadi 3 1 per 3 ini dibulatkan menjadi 3 saja. Nah kita tulis di sini. Kemudian setelah dua-duanya kita bulatkan, baru kita bagi. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke anak-anak? Sekarang Ibu lanjutkan penafsiran hasil operasi hitung pada bilangan pecahan desimal. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ini, Ibu bacakan dulu ya aturan untuk pembulatan pecahan desimal. Anak-anak, aturan pada pecahan desimal untuk membulatkan kesatuan terdekat yang kita perhatikan adalah angka persepuluhannya.
Kalian sudah belajar tentang nilai tempat ya, kemarin sudah Ibu jelaskan. Kemudian untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat, yang kita perhatikan adalah angka perseratusannya. Dan untuk membulatkan ke perseratusan terdekat, yang kita perhatikan adalah perseribuannya. Itu adalah aturan pada pembulatan pecahan desimal ya. Nah, untuk menaksir pecahan desimal ini anak-anak lebih mudahnya dilakukan dengan pembulatan kesatuan terdekat atau ke puluhan terdekat terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sesuaikan dengan operasi hitungnya, ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Nah, anak-anak, mari Ibu bacakan contoh masing-masing. Contoh yang pertama, nomor 1 ya, 3,8 ditambah 1,2. Nah, kedua pecahan ini kita bulatkan dulu ke satuan terdekat ya. 3,8. Nah, sekarang lihat, untuk membulatkan kesatuan kan kita perhatikan bilangan di kanannya, persepuluhannya. Di sini persepuluhannya 8, berarti kita lakukan pembulatan ke atas. Jadi 8 ini menjadi 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kita tulis di sini. Ya, hasilnya. Kemudian pecahan yang kedua kita bulatkan lagi nih, 1,2. Satunya ini satuan 1. Nah, membulatkan kesatuan kita perhatikan angka 2 ini. 2 ini karena rentangnya terletak di pembulatan ke bawah, jadi 2 ini kita bulatkan ke bawah jadi 0. Jadi 1,2 ini dibulatkan ke bawah menjadi 1 saja. Nah, setelah itu selesai kita bulatkan kedua-duanya, baru kita tambahkan. 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, jadi satu-satu kita bulatkan dulu pecahan desimalnya. Sekarang Ibu lanjutkan contoh yang kedua. Pengurangan ya. 7,4 dikurang 4,5. Nah, kira-kira berapa? Sekarang kita bulatkan dulu satu persatu pecahan desimalnya. Yang sebelah kiri dulu ya. 7,4. 7-nya satuan. Berarti yang kita perhatikan adalah 4 ini persepuluhannya. Karena 4 ini di rentang angka pembulatan ke bawah, jadi kita bulatkan ke bawah jadi 0. Jadi 7,4 dibulatkan hanya menjadi 7 saja. Nih, tulis di sini. Kemudian pecahan yang kedua 4,5. Perhatikan persepuluhannya berapa ini? 5 ya. Jadi persepuluhannya ini karena 5 kita bulatkan ke atas. Jadi 1. 1 ditambah 4 menjadi 5. Kita tulis pembulatannya di sini. Setelah itu baru kita kurangkan. 7,4 dikurang 4,5 kira-kira menjadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Sekarang contoh yang nomor 3. Ya. 24,9 dikali 2,7. Ayo kita coba sama-sama membulatkan satu persatu pecahan desimalnya. Kita bulatkan dulu pecahan yang sebelah kiri. Ya, 24,9. Ini persepuluhannya 9. Berarti rentangnya terletak di pembulatan ke atas. Jadi ini kita bulatkan ke atas menjadi 1. 1 tambah 24 menjadi 25. Nah, hasilnya kita tulis di sini, ya. Kemudian pecahan yang kedua, yang sebelah kanan kita bulatkan lagi, 2,7. Nah, di sini persepuluhannya 7. Karena kita ingin bulatkan kesatuan, karena persepuluhannya 7, ini bulat ke atas ya. Rentangnya ada di pembulatan ke atas, angka 7 ini. Jadinya menjadi 1. 1 ditambah 2, jadinya 3. Tulis di sini. Kalau sudah selesai, kita kalikan nanti ya, hasilnya ini. Jadi anak-anak 24,9 dikali 2,7 kira-kira 25 dikali 3 sama dengan 75. Oke, Ibu lanjutkan contoh yang nomor 4. 150,3 dibagi 4,8. Nah, anak-anak satu persatu kita bulatkan pecahan desimalnya. Coba yang sebelah kiri dulu ya. 150,3 persepuluhannya adalah 3. Ayo, bulat ke atas apa bulat ke bawah?
angka 3 ini ternyata dilentang angka pembulatan ke bawah. Berarti angka 3 ini hilang. Hanya tinggal 150. Kita tulis di sini, ya. Sekarang kita bulatkan lagi pecahan yang kedua, 4,8. Nah, anak-anak, di sini persepuluhannya 8, berarti rentangnya di pembulatan ke atas menjadi 1. 1 tambah 4 sama dengan 5. Kita tulis juga di sini pembulatannya. Nah, kemudian kita bagi 150 dibagi 5 nanti. Ibu baca dari sini, 150,3 dibagi 4,8, kira-kira jadi bulatnya 150 dibagi 5 sama dengan 30. Bagaimana anak-anak? Lebih mudah kan kita membulatkan pecahan desimal? Ya, karena tadi sudah Ibu bacakan aturannya. Untuk membulatkan kesatuan terdekat, kita perhatikan persepuluhannya. Untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat, kita perhatikan perseratusannya. Dan untuk membulatkan ke perseratusan terdekat, yang kita perhatikan adalah angka perseribuannya. Ya. Sekarang, anak-anak, Ibu lanjutkan lagi ke penaksiran hasil operasi persen. Anak-anak, untuk menaksir hasil operasi persen, di sini kita lakukan pembulatan persennya itu ke puluhan terdekat supaya lebih mudah. Sekarang Ibu contohkan nomor 1. Ya, ini jangan dibaca nih nomor 2, 3-nya. Nomor 1, taksirlah 48% dari 2000. Nah, yang kita bulatkan ini Nah, 48%. Tadi kan kita bulatkan ke puluhan terdekat persennya. 48 ini kita bulatkan jadi 50%, ya. Bulat ke atas nih. Jadi 48% dari 2000, langkah-langkahnya adalah 48% ini dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50%. Nah, sekarang kita hitung. 50% dikali 2000. Kira-kira kita ubah nih 50% jadi pecahan biasa 50/100 ya. 50% itu 50/100 dikali 2000. Kemudian anak-anak 50% ini kita sederhanakan. Di atas dibagi 50, di bawah juga dibagi 50. Jadinya 1/2. 50 bagi 51, 100 ini kita bagi 50 jadi 2. Jadi 50/100 disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian kita kalikan dengan 2000. Hasilnya adalah 1 kali 2000, 2000 dibagi 2 sama dengan 1000. Jadi anak-anak taksiran 48% dari 2000 ini adalah 1000. Oke? Sekarang Ibu contohkan lagi yang kedua. 15% dari 278 liter. Nah, anak-anak, persennya kita bulatkan. 15% ini kita bulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20%. Kemudian angka 278 liter ini kita bulatkan menjadi 300 liter. Dari mana? Dari ini, angka 7 ini kan puluhan. Kita bulatkan ke ratusan menjadi 300 ya. 278 liter ini dibulatkan juga menjadi 300. Nah, jadi 15% tadi kita bulatkan 20%, yang ini kita bulatkan 300 liter. Sekarang kita cari hasilnya. 20% dari 300 liter itu sama dengan 20/100 dikali 300. Kemudian 20/100-nya kita bulatkan nih menjadi pecahan biasa yang lebih sederhana. Di atas dibagi 20, di bawah juga dibagi 20. Jadi 20/100 menjadi 1/5. Kita kali 300. 1 kali 300 dibagi 5, hasilnya adalah 60 liter. Jadi anak-anak, 15% dari 278 liter ini hasilnya adalah kira-kira 60 liter. Ya.
sekarang mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran kita tadi ya. Ibu bacakan kesimpulannya. Yang pertama, menaksir hasil operasi hitung pada pecahan biasa dan pecahan campuran, artinya kita terlebih dahulu melakukan pembulatan masing-masing pada pecahan tersebut. Yang kedua, menaksir hasil operasi hitung pada pecahan desimal, artinya kita melakukan pembulatan kesatuan atau kepuluhan terdekat. Yang ketiga, menaksir hasil operasi hitung pada pecahan persen, artinya kita melakukan pembulatan bilangan persen ke puluhan terdekat. Ya. Nah, anak-anak, mudah-mudahan penjelasan Ibu tadi mudah dipahami dan bermanfaat ya. Tugas kalian nanti Ibu tulis di classroom. Oke anak-anak, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.